Om Swastiastu. Hai, saya Dewi Mayang Anggraini, mahasiswa PPG Daljab dalam kampus Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja Bali. Saya berada di kelas K2A PPG AH 24. Ya, terima kasih. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024 akan melaksanakan video pembelajaran UKIN dengan materi catur asrama bagi kelas 10 atau fase E yang bertempat di SMA Negeri Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Om Loka Samasta Sukino Bhawantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Sidirastu Tatastu Astu Ya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Cah. Pagi, Bu. Sehat semua, toh? Astungkara. Astungkara, kita senantiasa dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita dipertemukan kembali. Mengawali jumpa kita hari ini, tentunya Bu Mayang ingin kalian lebih dalam lagi mempelajari Weda, tetapi sebagai awal jumpa kita, mari kita bersama-sama untuk tidak lupa kepada Sang Hyang Widi dengan ucapan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bu Mayang mohon untuk dipimpin doa sebagaimana Dainika Upasana kita, bahwa hari ini kita akan mengelantunkan doa belajar ketika pembelajaran agama berlangsung. Nah, supaya apa? Supaya senantiasa menjadi orang-orang yang bagaimana, Cak? Orang-orang yang senantiasa swastir bawang. Oke, anak-anak, Bu Mayang berharap ada yang memimpin di depan untuk memimpin doa. Monggo Mbak Dea dipimpin doa. Anak-anak karena doa silakan berdiri, Nak. Teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran agama pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Awinam astu nama sidam Om Tatsat Ekam Ewam Adwityam Brahman Widim Om Apavitra Pawitra Sarwa Wastram Gato Piwa Yasmaret Bundari Kasa Sabaya Abhyantara Suci. Doa belajar. Om Purwe Jatuh Brahmano Brahmacari
Dharmang wasanas tapasodatistat tasmat jatam brahmanam brahman isam dewam sarwe amratana sakama. Om Siddhirastu Tadastu Astu Ya Nama Swaha. Selesai. Anak-anak, hastung karena kita sudah berdoa semua, semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang swastir bawam tunnya Sang Hyang Widi. Nah, untuk itu, untuk menumbuhkan semangat pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah semangatnya apabila kita ada ice breaking ya, Cah. Nah, untuk itu Mbak Diva silahkan dipimpin ice breaking, Mbak, seperti biasa. Ya. Baik, Bu. Belajar yuk. Sama-sama. Berprestasi. Paling tinggi. Ya. Lulus pun hai. Kita bersama. Lulus sukses. Kita pun sama-sama. Swaha. Oke, terima kasih. Boleh duduk Mbak Diva. Cah, terima kasih loh Mbak Diva ya. Ya, Bu. Cah, ternyata setelah ice breaking kalian bersemangat apa enggak, Cah? Kalau memang bersemangat, Ibu Mayang ingin tahu sejauh mana kesehatan kalian, sejauh mana keaktifan kalian dalam pembelajaran agama ini. Untuk itu Bu Mayang absen dulu. Coba Ardea Nitya ada, terus ada Deon Saputra, ada Ramastu, tapi yang jelas semuanya hadir ya, Cak? Ada yang tidak masuk? Tidak ada ya, cukup pas dua-dua. Oke, dua-dua. Nah, untuk anak kelas 10 ini, Bu Mayang berharap kalian tentunya sudah memahami materi yang sudah Bu Mayang share kemarin, yaitu terkait di dalam buku digital kalian diperkenalkan dengan adanya Catur asrama. catur asrama. Catur asrama tentunya bukan sesuatu yang asing lagi bagi kehidupan kita, ya tak, Cah? Catur asrama itu mengandung pengertian adalah apa, Cah? 4 tahapan yang harus dilalui. Jadi ternyata hidup menjadi manusia ini ada 4 tahapan yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Nomor 1 adalah belajar itu sejak kalian dalam kandungan sampai usia tua, kalian masih tetap disebut sebagai seorang Brahma baru. Kalau kalian nanti sudah memasuki jenjang pernikahan, Brahmacari tetap harus kalian laksanakan, tetapi beda penerapannya. Nah, sekarang kita pelajari dulu 4 tahapan yang harus kita pelajari itu adalah Brahmacari. Apa sih, Cah, Brahmacari? Masa menuntut ilmu. Masa menuntut ilmu ki contohnya bagaimana? Masa menuntut ilmu itu adalah sekolah. Tetapi, Cah, ada peraturan dalam sekolah, yaitu yang disebut Sukla Brahmacari, disebut Sewala Brahmacari, ada juga yang disebut Tresna Brahmacari. Nah, untuk lebih dalam, kalau di dalam video yang sudah Bu Mayang share linknya, itu menyatakan bahwa catur asrama Sukla Brahmacari di dalam pembelajaran itu dilarang untuk menikah. Ya jelas tidak menikah dulu, ya. Artinya di sini seorang Brahmacari dilarang konteks dengan lain alias berpacaran itu masih dilarang. Karena apa? Kita manut aturan Brahmacari, yaitu menjadi seorang pelajar haruslah Sukla Brahmacari, yaitu tidak mengenal asmara dulu, kalau bisa sampai usia 20 tahun. Nah, tetapi tahap belajar kalian
ketika kalian sudah berusia 20 tahun, boleh mengenal asmara, cukup satu kali yang disebut Sewala Brahmacari. Apa Cica Sewala Brahmacari? Yaitu mengenal asmara sekali seumur Hidup. semasa belajar. Tujuannya apa, Cah? Coba. Lagi asmara, kalau sedang lagi jatuh cinta, itu yang diingat-ingat yang sedang dicintai atau pelajaran yang dikasih oleh guru? Pagi, ingat dia, iya tak? Mau makan, ingat dia. Wadah, apalagi belajar, ingat dia. Akhirnya belajarnya terkalahkan. Lah inilah tujuannya, kenapa orang wajib Sukla Brahmacari ketika sedang belajar. Artinya, Cak, ketika masa belajar ini sampai usia 20 tahun, kalian tidak terkontaminasi asma. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian fokus terhadap belajar kalian sehingga tercapai cita-cita kalian tanpa harus terhalang oleh rasa asma. Tetapi anak sekarang asmara digunakan sebagai pemacu semangat, yaitu berpacaran untuk menumbuhkan rasa semangat belajar. Tidak boleh, Bu, berarti di masa sekolah ini boleh berpacaran? Boleh, asalkan sudah harus manut peraturan, ora oleh demek-demek, ora oleh berdua. Hanya memandang saja boleh, Bu, boleh. Loh, Bu, ada pepatah mengatakan bahwa genjer kangkung semanggi. Ya toh? Jejer orang ngambung rugi. Nah, itu tidak boleh. Ya toh? Kalian sebelum ada ikatan resmi dari Sang Hyang Widi berupa pawiwahan, kalian jangankan sampai cipika-cipiki, menyentuh tangan saja tidak. Loh, sekarang malah aneh, ya toh? Goncengan, nah ini tidak boleh. Untuk anak Hindu dilarang untuk seperti itu. Itu adalah bentuk pelaksanaan Sukla Brahmacari. Terus yang kedua adalah Sewala Brahmacari. Apa tuh Sewala Brahmacari? Masa menuntut ilmu yang selama asmara hanya satu kali. Cukup satu kah? Satu kali. Kenapa harus cukup satu kali? Dalam Sewala Brahmacari kita diwajibkan dan diperkenalkan untuk menjadi manusia yang selalu setia. Setia terbagi menjadi 5. Apa saja? Satya, Ucapan. Satya Wacana. Terus lek wis Satya Wacana, Satya Lek wis Satya Laksana terus Satya Lek wis Satya Semaya terus Satya Lek wis Satya Mitra terus Satya Herdaya. Nah, apa itu? Ya, yang jelas kita akan kupas lebih dalam di pembelajaran berikutnya, yaitu kita wajib menjadi orang-orang yang setia. Itu adalah ajaran Sewala Brahmacari. Yang selanjutnya Brahmacari yang ketiga adalah Tresna Brahmacari, yaitu boleh mengenal asmara setelah usia 20 tahun lebih dari satu kali karena beberapa faktor. Contoh, nomor 1, faktornya apa biasanya orang kalau gonta-ganti pacar? Apa, Bu? Apa, Cak? Apa penyebab orang bergonta-ganti pacar? Maksimal harus 4 kali. Bosen, Bu, tak jotos anake wong bosen. Apa? Apa penyebab kalian melanggar aturan Sewala Brahmacari? Yaitu menjadi Tresna Brahmacari, pacaran lebih dari 4 kali, yaitu apa, Cah? Lebih dari 1 kali? Apa penyebabnya? Diselingkuhin karena kalian juga selingkuh. Nah, kurangnya kepercayaan antara satu dengan yang lain. Kurangnya mampu menjaga kesetiaan satu dengan yang lain. Kurangnya menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Lah ini yang menyebabkan atau faktor penyebab terjadinya gonta-ganti Pak. Anak Hindu tidak boleh seperti itu. Kalau bisa sekali asmara sampai alam kematian. Siapa yang memberi contoh? Yaitu Sewala Brahmacari, yaitu antara Rama dan Sita. Iya, Rama dan Sita. Wes, dari sini ada pertanyaan dari Brahmacari. Nah, setelah Brahmacari ada yang namanya tahapan yang harus kalian tempuh adalah Grihasta Brahmacari. Maka seseorang
lain jenis antara laki dan perempuan ketika menjalankan grihasta disebut grestin. Kalau saudara kita menyatakan muhrim, ya toh, umat Hindu menyatakan yaitu orang yang sudah boleh menjalankan asmara secara Nah, boleh bergandengan, boleh bergoncengan, boleh cipika-cipiki, bahkan boleh tidur bersama sampai mengeluarkan anak pun bersama, sampai alam kematian pun selalu bersama. Nah, inilah namanya grestin atau grihasta. Yes. Dari grihasta ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Jajal, menurut Mbak Vena, grihasta dalam agama Hindu dikenal orang menikah itu katanya kalau saudara kita mengenal sama wasakinah mawaddah warahmah fid dini wa dunya wal akhirat. Kalau umat Hindu bagaimana? Kalau umat Hindu bagaimana? Sukino bawamtu, Sriyam bawamtu, Sukam bawam. Ada pertanyaan tentang grihasta? Nah, terkait grihasta, penjelasan lebih lanjut nantinya kalian bisa memperdalam pembacaan atau literasi di dalam digital kelas 10, buku digital kelas 10. Nah, dilanjutkan setelah seseorang menjalani hidup berumah tangga harus ada istilah wanaprastha. Apa cah wanaprastha? Apa wanaprastha asrama? Yaitu masa hidup mengasingkan diri. Masa hidup mengasingkan diri dari contohnya adalah pensiun. Semua orang pasti nanti akan menjalani tahap pensiun. Tidak boleh sampai bekerja sampai usia. Biasanya pensiun paling maksimal adalah usia 60 tahun. Setelah 60 tahun bekerja keras itu tidak boleh. Makanya umat Hindu ketika menjelang 60 tahun sudah berproses mengasingkan diri dengan menjadi seorang pemangku, menjadi seorang manggala. Tujuannya apa? Menjauhkan diri dari keramaian. Salah satunya adalah pensiun dari pekerjaan secara duniawi. Contohnya yang bekerja politik harus pensiun. Tetapi tujuannya untuk apa? Mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Salah satunya menjadi pemangku rumah tangga. Tidak harus menjadi pemangku pura. Contohnya Mbak Dina misalnya besok sebagai artis yang bayarannya adalah miliaran. Ketika usia 60 wajib pensiun. Tujuannya adalah untuk apa? Mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Mungkin ketika usia kecil sampai 60 pernah tidak sembahyang, pernah melanggar peraturan, salah satunya adalah berkata tabu. Lah itu harus diselesaikan ketika usia 60 menjadi orang-orang yang sudah pensiun. Kira-kira dari sini, dari wanaprastha ini bisa dipahami apa maksud wanaprastha itu sendiri ya? Bisa loh ya? Bisa nanti memberi contoh ya? Oke, selanjutnya adalah setelah wanaprastha, catur asrama yang keempat adalah apa ya Cah? Biksuka atau sanyasin. Apakah kita memiliki seorang biksuka Cah? Punya. Siapa? Bopo Pandito. Terus Kakiang atau Nalingsir, ya toh? Nah, terus ada yang sudah lebar. Empu Sri Jati yang sudah lebar. Terus Natabawati dari Tegalsari yang juga sudah swargi. Nah, itu adalah bentuk seorang sanyasin atau biksuka. Apa artinya biksuka? Yaitu mengabdikan diri sepenuhnya kepada Sang Hyang Widi di sisa hidupnya, yaitu mulai usia 60 sampai alam kematian. Iya. Setelah usia 60 paling banter adalah sampai 40 tahun ya. Tapi sekarang dunia sekarang usia 100 tahun ada jarang, ya kan? Sangat langka. Tetapi ketika menjadi seorang pandita, biasanya usianya sampai mencapai 92 itu maksimal. Loh Bu, saya pengen hidup lebih lama, jadilah seorang biksuka atau jadilah seorang sanyasin.
jadilah seorang pandita. Ketika usia 60 kalian sudah mulai menjadi seorang pandita, salah satunya adalah bentuk tidak tidur dengan pasangannya. Itu adalah cara kita untuk memperpanjang usia setelah usia 60 tahun. Orang kalau tidak menjalankan hubungan seksual ketika usia 60 tahun, siji tidak pernah sakit, buktikan. Lah sekarang kan beda, Cah. Usia 60 sudah jalannya udah sempoyoran. Karena apa? Dia tidak menjalankan aturan tahapan hidup, yaitu menjauhkan duniawi dari kehidupannya. Salah satunya adalah melayani Sang Hyang Widi dengan berdoa walaupun tidak ada yang menyuruh. Tidak harus pergi kemana-mana, cukup menjalankan apa, Cah? Menjalankan ibadah, menjalankan bakti kepada Sang Hyang Widi dengan cara apa? Memimpin umat tanpa diminta. Pada waktu upacara besar, kan kalian tidak pernah minta kepada biksu, Romo Pandito, monggo dipasrahne, pernah minta? Semua itu sudah menjadi kewajiban beliau, sehingga tanpa disuruh pun, tanpa diminta pun, beliau sudah mengabdikan diri melayani Sang Hyang Widi melalui pelayanan kepada umat. Nah, dari sini ada bertanya, Cak. Kalau memang tidak ada, di sini Bu Mayang mau bertanya, ada permasalahan. Iya, ada permasalahan, Cak. Di sana biasanya yang sering terjadi permasalahan adalah masa-masa grehasta. Masa-masa di mana orang rentan mengalami masalah. Artinya gampang kena masalah. Apalagi yang namanya dua diwajibkan menjadi satu, pasti tidak sama persepsinya, sehingga menimbulkan konflik. Salah satunya konflik dalam rumah tangga adalah seperti di gambar. Nah, silahkan kalian mengamati gambar, ya. Terus sebelum mengamati gambar, di sana ada petunjuk pengerjaan bahwa kalian wajib membentuk kelompok diskusi. Silahkan membentuk kelompok diskusi dulu. Ini saling berhadapan, ayo saling berhadapan kelompoknya. Oke. Sebelum Bu Mayang menugaskan kalian untuk membuat hasil diskusi terkait suatu permasalahan, silakan amati gambar. Dua gambar ini, dua gambar LKPD-nya, dua gambar ini silahkan disimak dengan baik. Di situ ada gambar yang seperti itu. Yang kedua, di situ ada gambar seperti itu. Ya. Pertanyaannya, maknai gambar, tidak ada pertanyaan, tetapi sampean silahkan memaknai sesuai pemikiran kelompok kalian masing-masing. Waktu 10 menit Bu Mayang berikan untuk melaksanakan LKPD-nya, ya, melaksanakan tugasnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Dari gambar tersebut, kami menyimpulkan bahwa perilaku di atas merupakan perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang sangat dilarang dalam agama maupun kehidupan. KDRT itu salah satunya adalah berkata kasar kepada anak, berperilaku kasar juga kepada pasangan atau istri. Terus? Untuk KDRT yang tidak boleh dilakukan, pemicunya terjadinya KDRT biasanya karena ekonomi, adanya pihak ketiga, dan kurangnya pemahaman atau keluarga yang sukino bawantu. Terus selanjutnya ada permasalahan yang sekarang ini. Nah, biasanya sekarang marak di medsos. Bentuknya apa maksud dari gambar itu, Cah? Ayo kelompok 1 silahkan.
Dari gambar kedua ini kami menyimpulkan bahwa perilaku di atas merupakan bentuk KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan kepada anak. Biasanya sering dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Pemicunya adalah masalah yang dialami seorang ibu, misalnya permasalahan ekonomi, juga permasalahan internal dengan suaminya yang dilampiaskan kepada anaknya untuk mengobati emosi dalam hati karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Ya. Oke. Apakah betul seperti itu? Apakah kalian sudah puas dengan presentasi kalian, Cah? Oke. Silahkan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 2. Siapa yang kelompok 2? Silahkan maju. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, Ya. yaitu tentang yang dari gambar pertama nampak seperti KDRT dalam keluarga. Nah, Ketara apa? ini adalah bahwa perilaku di atas merupakan perilaku kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ini sangat dilarang dalam agama maupun kehidupan. KDRT itu salah satunya adalah berkata kasar kepada anak, berperilaku kasar kepada anak, juga kasar kepada pasangan atau istri merupakan bentuk KDRT yang tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, pemicu terjadinya KDRT sendiri biasanya karena ekonomi. Kedua, adanya pihak ketiga dan kurangnya pemahaman akan keluarga yang Sukino Bawantu. Oke, lanjut. Gambar kedua. Dan dari gambar kedua nampak bahwa perilaku di atas merupakan bentuk KDRT yang sering terjadi dalam rumah tangga, yaitu kekerasan kepada anak biasanya sering dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya. Pemicunya adalah masalah yang dialami seorang ibu, misalnya permasalahan ekonomi, juga permasalahan internal dengan intern dengan suaminya yang dilampiaskan kepada anak untuk mengobati emosi dalam hati karena permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Nggih. Terima kasih kelompok 2. Ya. Cah, beri tepuk tangan untuk teman-temanmu yang sudah berpresentasi. Oke. Oke, sayangku semua, terkait dengan permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga, itu karena kalian sudah terbekali di masa pendidikan ini, ketika nanti kalian masuk dalam rumah tangga, itu dilarang untuk menjalankan hal demikian. Oke. Nah, Cah, karena waktu kita sudah habis, ya toh, Bu Mayang memberikan apresiasi bahwa ternyata kalian semua adalah anak-anak yang hebat semua. Tepuk tangan untuk semua. Terus, Cah, jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang kesetiaan yang diajarkan oleh Sewala Brahmacari, yaitu terkait Pancasatya. Nah, dari Bu Mayang, pertemuan hari ini Bu Mayang anggap baik. Bu Mayang anggap sempurna karena apa? Anak-anak sudah memahami dan mampu mempresentasikan dengan baik permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam catur asrama, utamanya Grihasta Asra. Oke, Bu Mayang menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena kita hari ini bisa belajar bersama. Nah, untuk itu sebagai ungkapan terima kasih kita, mari kita tutup bersama dengan mengaturkan puja Paramasanti bersama-sama. Mulai. Om Shanti 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 Om. Nggih, boleh kembali ke kelasnya masing-masing. Nggih, terima kasih, Cah. Oke.